Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B yang beranggotakan Koki Sanjaya, Andika Lutfi, dan Muhammad Fadil. Baiklah, di sini saya atas nama Koki Sanjaya dengan NIM 2020012040 akan menjelaskan kegunaan dari mesin bubut, karakteristik pengerjaan dari mesin bubut, dan bagian-bagian mesin bubut beserta dengan fungsinya. Gunaan dari mesin bubut adalah untuk memegang dan memutar benda kerja dalam melakukan operasi permesinan. Kegunaan mesin bubut utamanya adalah untuk menghasilkan benda-benda bulat, membuat ulir, pengeboran, meratakan permukaan benda putar, dan pembuatan tirus. Proses pembubutan adalah salah satu proses pemesinan yang menggunakan pahat dengan satu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda kerja yang berputar. Pahat bergerak pada arah linier sejajar dengan sumbu putar benda kerja seperti yang terlihat pada video. Dengan mekanisme kerja seperti ini, maka proses bubut memiliki kekhususan untuk membuat benda kerja yang berbentuk silinder. Benda kerja dicekam dengan poros spindle dengan bantuan cak yang memiliki rahang pada salah satu ujungnya. Proses spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh klem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Akibatnya pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin bubut. Yang pertama yaitu ada kepala tetap. Kepala tetap berfungsi menyangga poros utama yang merupakan penggerak spindle utama. Kepala tetap ini juga berfungsi sebagai dudukan motor penggerak dan transmisi untuk mengatur kecepatan putaran spindle. Bagian yang kedua yaitu ada eretan. Eretan ini berfungsi melakukan penyayatan pada benda kerja yang akan dibubut. Bagian selanjutnya yaitu ada kepala lepas. Kepala lepas ini berfungsi untuk mendukung benda kerja yang panjang. Selanjutnya yaitu poros transportir. Terdapat gigi pemindah yang dihubungkan dengan tuas eretan bawah sehingga dapat digunakan untuk memindahkan posisi eretan searah sumbu mesin. Selanjutnya yaitu ada meja. Ini merupakan tampilan meja dari mesin bubut. Meja ini berfungsi sebagai penampung cairan pendingin dan sebagai wadah tatal bubutan dan mencegah tersebarnya tatal tersebut. Box sebelah kiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan pendingin dan pompa cairan pendingin tipe tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Lutfi Rizbudi Priyana dengan NIM 20200121056 dari kelas B Teknik Industri. Ini saya akan menjelaskan tugas kelompok proses setting dial. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari dial indikator. Dalam dunia otomotif ada beberapa alat yang sering digunakan, salah satunya dial indikator. Dial indikator disebut juga sebagai dial gauge. Dial indikator merupakan alat ukur yang memiliki skala pengukuran sangat kecil yang biasanya digunakan untuk mengukur penyimpangan pada benda berbidang datar maupun bulat atau silinder. Fungsi dial indikator yang pertama, mengukur tingkat kerataan pada bidang datar. Yang kedua, mengukur tingkat kerataan pada bidang silinder. Yang ketiga, mengukur tingkat kerataan dan sisi bulat pada suatu bidang poros. Lalu, saya akan menjelaskan cara menggunakan dial indikator. Agar memperoleh hasil yang akurat, gunakanlah dial indikator sesuai dengan langkah-langkah. Yang pertama, pasanglah kontak poin pada dial indikator. Yang kedua, setelah itu dial indikator dipasangkan pada stand yang sudah tersedia. Yang ketiga, lalu benda yang akan diukur ditempelkan pada kontak poin. Yang keempat, kendorkan skru pengikat pada skala dan pastikan jarum petunjuk berada pada angka 0. Setelah selesai, kencangkan kembali skru pengikat. Yang kelima, gerakanlah benda yang diukur sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, terakhir bacalah nilai yang dihasilkan oleh jarum. Cara membaca skala dan nilai hasil. Untuk membaca hasil, hal yang perlu diperhatikan adalah jenis ukuran skala yang digunakan.
yaitu dalam bentuk inci atau milimeter. Yang pertama, milimeter. Skala utama ditunjukkan melalui jarum panjang pada ukuran milimeter. Satu putaran jarum panjang bernilai 100 strip yang artinya memiliki skala 1 mm dan satu putaran jarum pendek bernilai 10 strip. Jadi tingkat akurasinya 1:100 sama dengan 0,01 mm. Yang kedua, inci. Pada ukuran inci, satu putaran jarum panjang bernilai 100 strip yang artinya memiliki skala 0,1 inci dan satu putaran jarum pendek bernilai 10 strip. Jadi tingkat akurasinya adalah 0,1:100 atau sama dengan 0,001 inci. Nama saya Muhammad Fadil Al-Afghani, NIM 202212055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyetingan pahat. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pahat bubut. Pahat bubut merupakan suatu alat potong utama yang biasa digunakan pada proses pembubutan. Jenis pahat bubut itu bermacam-macam tergantung dari fungsinya. Saya akan menjelaskan macam-macam jenis pahat bubut beserta fungsinya. Yang pertama, pahat bubut rata kanan. Pahat rata kanan digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Arah pemakanannya dari kanan ke kiri. Besar sudut puncaknya 80 derajat. Yang kedua, pahat bubut rata kiri. Pahat rata kiri digunakan untuk membuat diameter luar benda kerja hingga rata. Arah pemakanannya dari kiri ke kanan. Besar sudut puncaknya 80 derajat. Selanjutnya, pahat muka. Hampir sama dengan pahat rata, perbedaannya terletak pada besar sudut puncaknya, yaitu 55 derajat. Digunakan untuk membubut permukaan ujung benda kerja hingga rata, baik benda kerja yang ditahan oleh senter atau tidak. Yang ketiga, pahat potong. Digunakan untuk memotong benda kerja pada mesin bubut. Pemotongan dapat dilakukan dengan benda kerja ditahan oleh senter jika benda kerja panjang atau tidak ditahan senter jika benda kerja pendek. Yang keempat, pahat ulir. Digunakan untuk membuat ulir yang dibutuhkan. Bisa untuk membuat ulir kiri, ulir kanan, ulir tunggal, ulir ganda, dan lain-lain. Yang kelima, pahat alur. Digunakan untuk membuat celah alur pada benda kerja sesuai dengan kebutuhan. Biasanya digunakan untuk membatas ketika anak mengulir benda kerja. Bentuknya hampir sama dengan pahat alur. Yang keenam, pahat bentuk. Pahat bentuk ialah pahat yang mata pemotongannya berbentuk sedemikian rupa sehingga hasil pemotongannya akan berbentuk sesuai dengan bentuk mata potongnya. Pada umumnya, pahat ini memiliki sudut bebas sehingga dapat bergerak ke kiri atau ke kanan serta maju tegak lurus. Yang ketujuh, pahat chamfer. Digunakan untuk menumpulkan bagian benda kerja yang tajam. Tujuannya untuk memudahkan benda kerja dalam perakitannya. Chamfer yang tidak ada pada gambar kerja cukup yang kecil saja. Ambil kira-kira 0,2 mm kali 45 derajat. Yang kedelapan, pahat bubut rata dalam. Pahat bubut rata dalam digunakan untuk membubut lubang atau bagian dalam benda kerja. Biasanya digunakan untuk memperbesar diameter lubang. Yang kesembilan, pahat bubut facing dalam. Seperti namanya, pahat bubut ini digunakan untuk meratakan bagian muka atau facing yang ada di dalam lubang. Yang ke-10, pahat alur dalam. Pahat bubut yang digunakan khusus untuk membuat alur pada lubang. Yang ke-11, pahat ulir dalam. Pahat ulir dalam digunakan khusus untuk membuat ulir dalam pada lubang.